Cedera paha kembali menghantui Kevin Dix saat laga debut bersama Gladbach. Kondisi ini menimbulkan keraguan soal kesiapan fisiknya menghadapi musim Bundesliga. Maarten Paes alami cedera kaki dan diragukan tampil lawan Kuwait. Situasi ini bisa membuka jalan bagi Emil Audero kembali jadi kiper utama Garuda. Mali datang dengan rekor sempurna di Piala Kemerdekaan. Pelatih Adama Dieflah yakin skuadnya mampu menundukkan Garuda Muda. Setelah absen 5 bulan, Ragnar kembali bermain bersama FC Vidender. Penampilan singkatnya memberi sinyal positif untuk karirnya di Belgia. Axel tampil tajam bersama Persija dan mencetak gol penting. Banyak pihak menilai ia pantas mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Kevin Dix kembali mengalami masalah cedera. Pemain tim nasional Indonesia itu turun untuk pertama kalinya bersama Borussia Mönchengladbach di musim baru saat menghadapi SV Atlas Delmenhorst. Laga yang seharusnya berjalan mudah justru menyulitkan Gladbach, yang harus bersusah payah meraih kemenangan tipis 3-2 atas tim dari kasta kelima Liga Jerman tersebut. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Kevin Dix ditarik keluar setelah babak pertama karena mengalami masalah pada pahanya. Media Jerman melaporkan bahwa kondisi awalnya sempat dianggap tidak terlalu serius setelah diperiksa di ruang ganti. Direktur olahraga Roland Virkus bahkan menyebut hasil pemeriksaan awal terlihat cukup baik. Meski begitu, pelatih Gerardo Seoane memilih untuk tidak mengambil resiko. Seoane menjelaskan bahwa Dix sudah merasakan kram berulang hanya setelah beberapa langkah di lapangan. Karena itu, keputusan diambil untuk menariknya keluar lebih cepat. Saat masih memperkuat FC Copenhagen pada April lalu, ia harus menepi cukup lama akibat cedera paha. Masalah serupa juga muncul ketika memasuki pramusim bersama Gladbach. Dix sempat mengalami gangguan saat sesi latihan, meski kemudian dinyatakan cukup fit untuk tetap masuk dalam skuad. Kini cedera terbarunya kembali menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan fisiknya menghadapi musim penuh. Kepastian soal tingkat keparahan cedera ini baru bisa diketahui setelah Dix kembali ke Mönchengladbach dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski begitu masih ada peluang baginya untuk tampil di laga pembuka Bundesliga melawan Hamburg SV pada akhir pekan mendatang. Dengan jadwal padat di Bundesliga, ketahanan pemain akan menjadi faktor penting. Bagi Kevin Dix, musim ini akan menjadi ujian besar tidak hanya soal performa di lapangan, tetapi juga bagaimana ia menjaga kebugarannya agar tetap bisa menjadi bagian penting dari tim. Kabar kurang baik datang untuk Timnas Indonesia menjelang jeda internasional bulan September. FC Dallas resmi mengumumkan bahwa Maarten Paes mengalami cedera. Paes diketahui absen dalam 2 laga terakhir klubnya di Major League Soccer. Bukan karena hukuman, melainkan cedera pada bagian atas kaki yang dikonfirmasi langsung oleh pihak klub. Cedera ini datang di saat yang kurang tepat. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 pertandingan FIFA Matchday melawan Kuwait pada 5 September. Situasi tersebut membuat peluang Paes tampil bersama Garuda menjadi tanda tanya besar. Jika masa pemulihannya lebih dari 2 minggu, maka kiper berusia 27 tahun itu hampir pasti melewatkan agenda penting bersama tim nasional. Tak hanya itu, ia juga terancam absen di laga Major League Soccer menghadapi Los Angeles FC pekan depan. Pertandingan itu sejatinya menjadi sorotan karena berpotensi mempertemukan Paes dengan bintang Korea Selatan Son Heung-min. Di level tim nasional, absennya Paes tentu akan mempengaruhi pilihan pelatih Patrick Kluivert. Pada agenda Juni lalu, Kluivert sudah melakukan perubahan di posisi penjaga gawang. Paes harus menepi karena skorsing kartu kuning, sehingga posisi kiper utama diisi oleh Emil Audero Mulyadi. Kini, jika cedera Paes membuatnya absen, besar kemungkinan Emil kembali dipercaya sebagai pilihan utama di bawah Mistar. Kiper berusia 28 tahun itu baru saja menyelesaikan kepindahannya ke US Cremonese di Italia. Dan musim ini, ia berpeluang tampil reguler di Serie A. Emil bahkan langsung dijadwalkan menjalani debut berat menghadapi AC Milan pada 24 Agustus mendatang. Dengan situasi ini, Timnas Indonesia harus kembali menunggu kepastian kondisi Maarten Paes. Apakah ia mampu pulih tepat waktu untuk memperkuat Garuda di Surabaya, atau justru harus memberi jalan bagi Emil Audero kembali menjadi nomor 1? Timnas Indonesia U17, asuhan Nova Arianto, akan menghadapi ujian berat dalam laga terakhir Piala Kemerdekaan. Pertandingan melawan Mali digelar pada Senin 18 Agustus dan akan menjadi penentu persaingan di turnamen ini. Skuad Garuda Muda tampil cukup meyakinkan sejauh ini.
Mereka berhasil menahan imbang Tajikistan, lalu meraih kemenangan penting atas Uzbekistan. Hasil ini memberi suntikan moral besar menjelang Piala Dunia U17, di mana Indonesia akan menghadapi lawan tangguh seperti Brazil. Namun, di laga pamungkas Piala Kemerdekaan, Mali bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Sepanjang turnamen, Mali selalu meraih kemenangan, baik atas Tajikistan maupun Uzbekistan. Catatan tersebut menempatkan mereka sebagai kandidat kuat juara. Pelatih Mali, Adama Diefla, bahkan secara terbuka menyatakan keyakinannya. Menurutnya, persiapan panjang yang dilakukan menjadi kunci performa solid timnya. Meski turnamen ini hanya berstatus persahabatan, Mali tampaknya menargetkan lebih dari sekedar partisipasi. Adama menegaskan bahwa sejak awal, timnya bertekad menjuarai Piala Kemerdekaan 2025. Mental itu, menurutnya, menjadi bekal utama ketika bertanding di lapangan. Dalam laga melawan Tajikistan, Mali sempat tertinggal lebih dulu, namun mereka mampu membalikan keadaan dan tetap meraih kemenangan. Bahkan ketika melakukan rotasi pemain, kekuatan utama Mali tidak banyak berkurang. Hal ini memperlihatkan kedalaman skuad yang dimiliki, serta daya juang tinggi yang bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Sementara itu bagi Timnas Indonesia U17, laga ini akan menjadi tolok ukur penting menjelang Piala Dunia. Pertemuan dengan Mali akan menguji konsistensi serta kesiapan strategi Nova Arianto. Meski performa Garuda Muda cukup menjanjikan, mereka harus tampil disiplin untuk bisa bersaing dengan tim yang memiliki fisik kuat dan persiapan matang seperti Mali. Kabar menggembirakan datang dari sepak bola Eropa. Setelah absen hampir 5 bulan karena cedera, Ragnar Oratmangun akhirnya kembali merumput bersama FC Vidender. Momen ini terjadi pada laga pekan keempat Liga Belgia ketika Dender menjamu salah satu tim kuat, RSC Anderlecht, di Dender Football Complex. Meski pertandingan berakhir dengan kekalahan 2 gol tanpa balas, sorotan publik tetap tertuju pada kembalinya pemain 27 tahun itu. Oratmangun masuk ke lapangan pada menit ke-74, menggantikan Malcolm Filtard. Dalam waktu sekitar 16 menit, ia mampu menunjukkan performa positif. Berdasarkan data FotMob, ia mencatat rating 6,6. Dengan akurasi umpan 100% dari 5 kali percobaan, 2 tembakan dilepaskan, 2 tackle berhasil, serta 2 kali melakukan recovery bola, kontribusinya menjadi sinyal bahwa dirinya mulai kembali ke performa terbaik. Comeback ini bukan sekadar penampilan biasa. Bagi Oratmangun, laga tersebut menjadi titik balik setelah periode sulit. Sejak akhir Maret lalu, ia harus menepi akibat virus yang tidak dijelaskan secara rinci. Akibatnya, ia absen pada 3 laga awal FC Vidender musim ini. Kini, dengan kondisi fisik yang berangsur pulih, kehadirannya di lapangan diharapkan dapat membantu Dender bersaing lebih kompetitif di kasta tertinggi sepak bola Belgia. Kembalinya Oratmangun tak hanya menjadi kabar baik bagi klubnya, namun juga bagi publik sepak bola Indonesia. Kehadiran pemain diaspora yang aktif di Eropa menjadi aset berharga untuk memperkuat tim nasional. Dengan semakin banyaknya nama yang tampil di level kompetisi tinggi, peluang tim Garuda membangun skuad yang lebih kompetitif pun semakin terbuka. Kini, semua mata akan menanti bagaimana langkah Oratmangun di laga-laga berikutnya. Setelah menepi cukup lama, kesempatan bermain kembali menjadi sinyal positif bahwa perjalanan karirnya siap berlanjut. Cederanya Ole Romeni membuka peluang bagi striker baru untuk menembus skuad Timnas Indonesia. Nama Axel Runtukahu kini mencuri perhatian setelah tampil impresif di Super League. Didatangkan dari Barito Putra, Axel langsung memberikan kontribusi penting bagi Macan Kemayoran. Pada laga pramusim menghadapi Arema FC di Jakarta International Stadium, ia sempat mencetak 2 gol. Meski sempat tidak mendapat banyak kesempatan di laga perdana kontra Persita Tangerang, Axel kembali menunjukkan kualitasnya saat Persija menghadapi Persis Solo. Dalam pertandingan itu, Axel yang masuk dari bangku cadangan berhasil mencetak gol ketiga sekaligus menutup kemenangan Persija dengan skor 3-0. Aksi tersebut semakin mengukuhkan reputasinya sebagai penyerang yang efektif ketika dibutuhkan. Performa ini membuat pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai bahwa Axel layak dipanggil ke Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya di kanal YouTube Sportify Indonesia, ia meminta pelatih Patrick Kluivert untuk memberi kesempatan kepada Axel, terutama karena saat ini ada kekosongan di lini serang akibat absennya Ole Romeni. Menurut Roni, tidak ada salahnya mencoba pemain-pemain baru pada FIFA Matchday bulan Oktober mendatang. Ia bahkan mencontohkan pengalaman Septian Bagaskara yang pernah mendapat kesempatan serupa. Axel, dengan karakter sebagai striker nomor 9 murni, dinilai dapat menjadi alternatif yang dibutuhkan skuad Garuda.
Roni juga menambahkan, FIFA Matchday bisa menjadi momen tepat untuk menguji Excel. Ia menyebut bahwa laga melawan Lebanon dapat dimanfaatkan untuk melakukan rotasi. Pada akhirnya, semua keputusan tetap berada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Namun dengan performa yang terus meningkat bersama Persija dan kondisi lini serang timnas yang masih terbatas, peluang Excel runtuh Kahu untuk dipanggil memperkuat Garuda kini terbuka lebar.